Halo teman-teman, kembali di channel Warga Nusantara, channel yang akan membahas terkait pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara. Kali ini kembali saya mengajak teman-teman semua untuk melihat perkembangan terbaru proyek-proyek yang ada di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara. Baik teman-teman, kita mulai dari lokasi pembangunan rumah susun untuk pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres. Nah teman-teman, di lokasi ini nantinya akan dibangun 9 tower ya untuk pasukan pengamanan presiden, yang setiap tower akan terdiri dari 12 lantai. Lalu lantai 1 dan 2 nantinya akan dipergunakan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti halnya tempat mungkin ada klinik atau apotek, mungkin ada juga pertokoan ya atau pusat pertokoan, lalu juga ada barbershop, mungkin juga ada tempat untuk ngopi ya nantinya di setiap tower ini teman-teman. Sedangkan 10 lantai sisanya akan digunakan sebagai tempat hunian nih teman-teman. Jadi untuk rusun Pas Pampres akan memiliki 960 unit yang dapat menampung sebanyak 2.880 personel. Jadi teman-teman, selain pembangunan rumah susun Pas Pampres, di lokasi lain juga sedang dibangun rumah susun untuk personel Polri dan BIN, dan juga untuk para ASN. Jadi pembangunan rumah susun ini merupakan dukungan pemerintah untuk proses pemindahan para ASN secara bertahap ke ibu kota Nusantara yang akan dimulai pertengahan tahun 2024 ini teman-teman. Dan target pembangunan rumah susun ASN ini ditarget selesai pada bulan Desember tahun 2024 teman-teman. Baik teman-teman, itu sekilas informasi terkait pembangunan rumah susun ASN atau Pas Pampres. Lalu kita akan bergeser untuk melihat lokasi pembangunan lainnya. Nah teman-teman, sebelumnya mungkin bisa diperhatikan ya, di area ibu kota Nusantara ini terdapat banyak sekali pohon-pohon ya. Jadi teman-teman yang baru menemukan channel ini, nama pohon ini adalah pohon eukaliptus. Memang sangat banyak ya di kawasan ibu kota Nusantara, karena memang lahan dari kawasan ibu kota Nusantara ini merupakan HGU dari PT IHM dahulunya. Dan PT IHM ini memang bergerak di kawasan hutan produksi ya teman-teman. Jadi di ibu kota Nusantara itu bukan hutan lindung atau hutan alam ya, merupakan hutan produksi yang hanya terdapat satu jenis pohon, dan dalam jangka waktu tertentu akan dipanen. Kalau nggak salah 6 atau 7 tahun pohon-pohon ini akan ditebang dan dipanen ya teman-teman. Baik teman-teman, kita sudah memasuki di kawasan pemerintahan. Di bawah ini adalah merupakan jalan utama yang berada di ibu kota Nusantara, yaitu Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur. Dan gedung-gedung ini adalah gedung Kemenko ya teman-teman. Jadi di kawasan ini terdapat 4 kawasan Kemenko, dan satu Kemenko terdapat 4 gedung ya teman-teman. Di bagian kanan adalah gedung Marves atau Kemaritiman dan Investasi. Lalu di bagian kiri ini teman-teman adalah Kemenko Bidang Perekonomian. Lalu nanti di seberang ada gedung bidang PMK atau Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan juga ada Kemenko Bidang Polhukam. Nantinya semua kementerian-kementerian akan memiliki kantor masing-masing ya di ibu kota Nusantara teman-teman. Namun untuk di awal ini kementerian-kementerian akan berkantor secara bersama teman-teman, atau dengan sistem sharing office. Jadi kementerian-kementerian akan berkantor di Kemenko-nya masing-masing. Jadi nanti dalam satu gedung akan terdapat beberapa kementerian. Dan saat ini pembangunan gedung-gedung Kemenko ini sudah sangat masif ya dalam pengerjaannya teman-teman. Terlihat dari beberapa gedung kementerian sudah topping off atau sudah mencapai pembangunan struktur bagian paling atas.
Dan semua gedung-gedung Kemenko ini, teman-teman, ditargetkan akan selesai di akhir bulan Desember tahun 2024. Namun di bulan Juni nanti sudah ada beberapa gedung-gedung ini yang akan dapat difungsikan dalam hal untuk mendukung persiapan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Di bawah ini teman-teman adalah gedung Kemenko Bidang Polhukam yang membawahi beberapa kementerian, diantaranya adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi kementerian-kementerian tersebut di tahap awal pembangunan Ibu Kota Nusantara akan berkantor di gedung Kemenko Bidang Polhukam. Nah teman-teman, kita sudah memasuki kawasan istana dan di atas bukit itu adalah kantor presiden yang saat ini masih terus ya dalam pengerjaan pemasangan bilah-bilah Garudanya. Semoga sebelum Agustusan semua bilah-bilah Garuda sudah terpasang ya teman-teman. Nah ini teman-teman, sebagai informasi, jadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Bapak Basuki Hadi Mulyono menyebut pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara. Selain pelantikan Presiden, Bapak Basuki memastikan pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia akan tetap dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara. Namun, pembacaan pidato kemerdekaan oleh Presiden Joko Widodo masih tetap akan dilaksanakan di Jakarta. Bapak Basuki mengatakan, kalau 17 Agustusan di sana, tapi mungkin pidato kenegaraan masih tetap di sini. Upacara 17 Agustusan rencananya masih di sana. Pelantikan Presiden juga insya Allah di sana. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka merespon soal lokasi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Ibu Kota Nusantara. Terkait hal tersebut, ia tidak mempermasalahkannya. Jadi teman-teman, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru periode 2024-2029 akan digelar pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Baik teman-teman, saya rasa videonya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan terus dukung ya teman-teman channel Warga Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video Warga Nusantara berikutnya dan saya ucapkan salam Nusantara.